Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya? Insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan masih dengan eksponen dan logaritma materinya, tapi pada bagian aplikasi fungsi eksponensial ya, atau penggunaan dari rumus-rumus yang telah adik-adik dapatkan. Kita akan lihat dulu ya. KD-nya masih sama adik-adik, KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, ini dia aplikasi fungsi eksponensial. Untuk aplikasi fungsi eksponensial itu ada dua bagian. Yang pertama fungsi eksponensial jenis fungsi pertumbuhan. Nah, seperti apa dia? Aplikasi fungsi eksponensial untuk fungsi pertumbuhan. Nah, kita menggunakan rumus eksponen ya, masih dengan rumus eksponen. Y sama dengan B kali A pangkat X. Nah, ini eksponennya. Ada bilangan pokok dan ada bilangan pangkat gitu. B ini adalah suatu angka atau bisa dikatakan dia koefisien dari bilangan atau eksponensial seperti itu ya. Jadi ini bentuk eksponensial juga adik-adik. Kenapa? Karena ini mengandung bilangan pokok dan bilangan eksponen. Walaupun ini bukan eksponen, eksponennya satu gitu. Nah, sekarang ini rumus fungsi eksponensial yang digunakan untuk aplikasi fungsi eksponensial, baik itu fungsi pertumbuhan dan fungsi yang akan saya jelaskan berikut. Untuk fungsi pertumbuhan, A ini sebagai apa? A ini harus lebih dari satu, gitu ya. A ini harus lebih dari satu. Apa itu A? Nah, adalah faktor pertumbuhan. Jadi untuk fungsi pertumbuhan, A-nya harus lebih dari satu, ya. Jadi A-nya harus lebih dari satu. Dan A lebih dari satu ini bisa dikatakan fungsi pertumbuhan. Namanya pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan yang nol negatif, gitu ya. Misalkan pertumbuhan penduduknya negatif 5, gitu. Ada tidak pertumbuhannya? Namanya pertumbuhan berarti naik ya. Di A lebih dari satu, gitu, faktor pertumbuhannya. Nah, A-nya itu harus lebih dari satu untuk fungsi pertumbuhan pada fungsi eksponensial ini. Jadi ini rumusnya, sekali lagi saya tekankan, ini rumusnya Y sama dengan B kali A pangkat X, gitu. Nah, A itu adalah lebih dari satu untuk fungsi pertumbuhan. Adalah faktor pertumbuhan, ya. A ini adalah faktor pertumbuhan, berarti bisa dituliskan 1 tambah R, gitu ya. Jadi A ini adalah 1 tambah R. Nah, apa itu R? Jadi A didapat dari 1 tambah R untuk fungsi pertumbuhan. Saya ulangi lagi, untuk rumus fungsi eksponensial yang digunakan dalam fungsi pertumbuhan yaitu Y sama dengan B kali A pangkat X. A-nya lebih dari 1 dan A adalah faktor pertumbuhan kalau dia lebih dari satu. Berarti kalau A-nya 2, 3, 4, 5 berarti masuk pada fungsi pertumbuhan. Nah, A-nya didapat dari mana? A-nya didapat dari 1 tambah R. Ya, jadi 1 tambah R. Di 1 plus gitu ya. Jadi sudah bisa dikatakan akan lebih dari 1, berarti harus di atas 1 gitu. Jadi sekali lagi A-nya lebih dari 1, berarti A-nya harus lebih besar dari 1. 1 di atas X-nya, lebih besar dari 1. 1 tambah sekian. Nah, R-nya ini apa? R-nya adalah laju pertumbuhan. Ya, jadi nanti ada soal laju pertumbuhan per selang waktu T. Atau bisa didapat dari suatu kalimat yang ada dalam soal yang mengandung persen. Gitu. Jadi itu R itu laju pertumbuhan per selang waktu. Kalau sudah ada menyebutkan persen-persen berarti itu nilai R. Sehingga A-nya adalah 1 tambah laju pertumbuhan. Sedangkannya yang di sini adalah jumlah setelah selang waktu. Jadi kalau misalkan ditanya pertumbuhan pada tahun 2025, berarti selang waktu dari 2025 ke waktu awal itu berapa? Itu yang ditanyakan Y. Jumlah setelah selang waktu nanti akan berkembang lagi di soal. Sedangkan X-nya adalah waktu, ya, selang waktunya. Jadi itu fungsi pertumbuhan. Intinya kita hafal saja ini. Ya, kita ingat kembali ini rumus umum untuk fungsi eksponen dan apa itu A, apa itu B, apa itu X, tidak seperti di sini. Nah, B itu adalah di sini, sorry saya tidak sempat tulis. B ini adalah tahun awal gitu. Banyaknya faktor awal gitu. Mula-mula biasanya dalam contoh soal itu
mula-mula jumlah penduduk gitu. Mula-mula pertumbuhan penduduk di awal tahun gitu. Nah, ini yang namanya B. Berarti bisa dikatakan itu nilai awal gitu. Nilai awal dari faktor pertumbuhan itu tersebut ya. Oke, yang berikut adalah fungsi peluruhan. Fungsi peluruhan itu namanya meluruh. Kalau pertumbuhan berarti naik ya. Kalau dia pertumbuhan dia naik. Kalau dia pertumbuhan naik, kalau dia peluruhan dia turun. Kita turun. Peluruhan turun. Nilainya turun. Kalau ini nilainya naik, ini nilainya turun. Rumusnya sama ya, sama. B kali A pangkat X. B itu juga nilai mula-mula. A itu adalah faktor peluruhan untuk fungsi peluruhan. Kalau dia di fungsi pertumbuhan, dia faktor pertumbuhan. Nilai A harus lebih dari 1. Kalau ini, nilai A-nya di antara 0 dan 1. Ya, jadi nilai A-nya 0 dengan 1 sama dengan fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Fungsi eksponensial yang monoton naik, monoton turun. Ya, kalau monoton naik berarti pertumbuhan, monoton turun berarti peluruhan. A besar 1 dan A-nya di antara 0 dan 1. Seperti itu. Jadi faktor peluruhan. Jadi A ini menjadi faktor peluruhan apabila A-nya di antara 0 dan 1. Contoh 0,5, 0,6, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Jadi itu A. Di A-nya harus di atas 0, di bawah 1. Nah, sehingga A-nya harus di bawah 1 berarti rumusnya adalah A sama dengan 1 kurang R. Karena A-nya harus di bawah 1. Ya. Kalau ini kan A-nya di atas 1 berarti 1 tambah R. Kalau ini di bawah 1 berarti 1 kurang R. Lihat saja. Seperti itu. Kalau dia di antara 0 dan 1 atau di bawah 1 berarti 1 kurang R. Nah, R-nya itu apa? R itu adalah laju peluruhan. Kalau bicara A-nya, ini tergantung A. Ya, tergantung dari faktor peluruhan atau faktor pertumbuhan. Kalau faktor peluruhan, A-nya 1 kurang R. Berarti R-nya jadi laju peluruhan gitu. Kalau di sini 1 tambah R, R-nya jadi laju pertumbuhan. Tergantung dari jenis soalnya seperti itu ya. Jadi laju peluruhan per selang waktu T dalam persen. Berarti melihat persen berarti itu laju ya, laju. Tinggal kita masukkan apakah dia laju pertumbuhan atau laju peluruhan. Nanti akan dibahas lagi dalam soal. Y-nya sama, ya, Y-nya sama, B-nya juga sama, nilai awal, X-nya adalah waktu. Oke, kita lihat soal ya. Oke, ini contoh untuk soal fungsi pertumbuhan. Ya, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230.000 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun, tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Bagian B, gunakan persamaan pada bagian A untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Ini contohnya. Jadi kita punya soal seperti ini, diberikan data penduduk Indonesia di tahun 2010, di awal dia meneliti, di awal dia melihat data ini tahun 2010, data yang diambil pertama sekitar 230 juta jiwa. Jadi dia mula-mula mengambil data pertama itu di tahun 2010, jumlahnya 230 juta jiwa. Kemudian pertumbuhan penduduk itu namanya pertumbuhan berarti naik ya, sekitar 2%. Nah, kalau sudah soal seperti ini kan sudah jelas, ini berarti pertumbuhan ya, ini pertumbuhan adalah 2%. Kita tulis pertama model matematikanya, kemudian yang kedua kita akan menentukan kira-kira tahun 2020 berapa jumlah penduduk. Di tahun 2010 penduduknya 230 juta jiwa. Setiap tahun bertumbuh sekitar 2% per tahun. Nah, tahun 2020 ya, tahun ini ya, berapa kira-kira jumlah penduduk Indonesia? Kita selesaikan dengan masalah tadi. Kita jawab di sini. Tahun 2010 ya, berarti tahun awal dilihat. Berarti bisa dikatakan kan rumusnya seperti ini. Y sama dengan B kali A pangkat X. B itu adalah tahun awal ya. Tahun awal dilihat datanya seperti apa. Berarti sini sudah jelas tahun 2010 yang dilihat data awal. Di awal datanya adalah tahun 2010, itu 230 juta jiwa. Berarti bisa dituliskan B-nya adalah 230 juta. Oke.
Paham ya? Jadi data awalnya 230 juta. Pertumbuhan penduduk. Nah, berarti ini laju pertumbuhan. Nah, ini ada 2%. Nah, coba lihat di sini tadi. Laju pertumbuhan berarti ini. Kalau bicara tentang persen, berarti dia adalah laju pertumbuhan. Ya, kalau bicara persen berarti dia laju pertumbuhan, atau bisa ditulis R. Sehingga 2% ini jadi R-nya. Ya, 2%. Kenapa? Karena yang mengandung persen itu adalah laju pertumbuhan. Kalau dia di fungsi pertumbuhan, berarti R-nya adalah 2%. Nah, 2% kalau kita ubah ke desimal, jadinya pecahan dulu, 2/100 ya. Persen itu kan 100. Persen per 100. Jadi 2%, atau kalau misalkan 30%, berarti 30/100. Seperti itu. Kalau misalkan 5%, berarti 5/100. Oke. Nah, kalau dia 2/100, nah, kalau dia 2/100 berarti 0,2 bagi 100 ya. 2 gini caranya. 2 bagi 100. Ya, ini kita tulis 0. Berarti ini kita pinjam 0 di sini. Kemudian koma, kita pinjam lagi 01 di sini. Berarti di sini jadi 02 ya. Berarti 200 bagi 100 hasilnya adalah 2. Oke, gitu ya. Saya ulangi. 2 bagi 100. Nah, ini kan 2, ini 100. Nah, bisa ya. Berarti ini kita tulis 0 di sini juga kita tulis 0, koma di sini ya. Nah, karena di sini 20 bagi 100 lagi sulit ya. Kita pinjam lagi 01 di sini juga 0. Nah, ini kan 200 bagi 100 hasilnya 2. Ini 0,02. Jadi 2/100 itu 0,02. Saya hapus dulu. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Setelah R-nya dapat, kita cari nilai A. A-nya didapat dari, kalau dia fungsi pertumbuhan, A itu 1 tambah R ya. Kalau dia fungsi pertumbuhan, A-nya itu 1 tambah R. Berarti 1 tambah R atau 1 tambah 0,02. Jadi 1 tambah 0,02. Kalau 1 ini sama dengan 1,00 gitu ya. Ya, caranya gampang. Ini 0 tambah 2, 2, 0, 1. Jadi 1,02. Di 1 tambah 0, 1 tambah 0 itu 1 ya. 1 tambah 0, 1,02. Oke, jadi 1,02. Seperti itu. Jadi kita buat juga 1 ini jadi bentuk desimal. Ini 0,02, ini 1 jadi 0,00 gitu. Sama ya. 1,00 dengan 1 sama. Oke. Saya hapus dulu. Selanjutnya saya hapus dulu ya. Setelah dapat nilai A, nah kita lihat yang ditanyakan pada bagian A. Jadi yang ditanyakan pada bagian A itu adalah persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini. Ini bentuk persamaan eksponensial. Y sama dengan B kali A pangkat X. B-nya berapa? B-nya 230 juta. 230 juta dikali A-nya 1,02 pangkat X. Jadi Y sama dengan 230 juta dikali 1,02 pangkat X. Itu adalah persamaan untuk jenis soal ini. Oke? Sampai situ paham ya? Jadi persamaan untuk model ini adalah 230 juta dikali 1,02 di pangkat X. Menggunakan rumus yang ini. Bagian B. Apa yang ditanyakan? Gunakan persamaan yang di A untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia tahun 2020. Jadi tahun 2020 berarti X ini ya. Kalau bicara waktu berarti X.
waktu bicara X ya. Jadi X-nya tahun 2020. Jadi X itu adalah selisih waktu. Waktu yang ditanyakan dengan waktu mula-mula. Waktu yang ditanyakan adalah 2020 dikurang waktu yang mula-mula adalah 2010. Oke. Itu ya. Jadi 2020 waktu yang ditanyakan, 2010 waktu yang di awal gitu. Jadinya 2020 kurang 2010, 20 kurang 10 hasilnya adalah 10. X-nya adalah 10. Oke. Nah, sekarang kita akan cari jumlah penduduk Indonesia. Y sama dengan 230 juta dikali 1,02 pangkat 10. Oke. Sampai di sini sudah benar ya. Sampai di sini sudah benar karena ini panjang. 1,02 pangkat 10 panjang. Kalau misalkan kalian jawab hanya sampai di sini juga benar. Tapi kita harus sederhanakan gitu ya. Kita harus sederhanakan. Ini kita pangkat 10. Jadi 1,02 kali 1,02 sampai 10 kali gitu ya. 1,02 sampai 10 kali. Hasilnya akan kalian kali dengan 230 juta. Itu kira-kira hasilnya adalah 280 juta 368.716 jiwa. Oke, gitu ya. Jadi 1,02 ini dipangkatkan 10. Jadi 1,02 kali 1,02 kali 1,02 sampai 10 kali. Hasilnya ini setelah dipangkatkan 10 dikali dengan 230 juta. Jadi kira-kira 280 juta jiwa. Oke, paham ya? Itu yang untuk fungsi pertumbuhan. Untuk fungsi pertumbuhan eksponen. Oke. Untuk yang berikut adalah soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ini contoh fungsi peluruhan. Berarti menurun ya. Nah, di fungsi peluruhan ini contoh soalnya diperhatikan dulu. Nilai jual sebuah mobil. Jadi ada mobil adalah seharga 400 juta. Jadi mobil mula-mula itu harganya 400 juta nilai jualnya. Mula-mula dibeli mobil harganya 400 juta rupiah. Nah, nilai jual mobil akan mengalami penyusutan. Penyusutan 12% tiap tahun. Jadi kan orang beli mobil, misalkan kalian beli mobil, harganya 400 juta di awal beli. Tentunya setiap tahun itu nilai jual mobil, kalian mau jual bulan berikutnya pun akan berbeda dengan pertama kali kalian beli mobil. Seperti itu ya. Jadi 400 juta bulan depan jika kalian sudah tidak menggunakan atau tidak mau lagi menggunakan mobil itu, kalian jual, nilai jualnya akan lebih menurun lagi dari 400 juta itu atau akan berkurang. Itu namanya penyusutan ya, penyusutan nilai 12% atau bisa dikatakan peluruhan gitu ya. Itu namanya peluruhan. Jadi setiap tahun itu akan menyusut atau meluruh, nilai jualnya menjadi 12% turunnya gitu, dari 400 juta ya setiap tahun. Di setiap tahun akan menurun 12% dari 400 juta. Nah, berapakah nilai jual mobil 5 tahun kemudian? Ya, mula-mula kita buat dulu persamaannya. Persamaannya kan masih menggunakan Y sama dengan A kali B. Terbalik ya. Y sama dengan B kali A pangkat B kali A pangkat X gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kita definisikan dulu B-nya dulu ya. B-nya itu nilai jual mobil mula-mula. Ini ya, sudah jelas ini. Nilai jual mobil mula-mula itu 400 juta. Berarti B-nya adalah 400 juta. Kemudian, kalau bicara persen, berarti itu R ya. Nah, karena dia menyusut itu sama dengan meluruh. Berarti ini fungsi peluruhan. Fungsi peluruhan yang ini. Fungsi peluruhan berarti A-nya adalah 1 kurang R. Ingat, kalau dia fungsi peluruhan, A-nya sama dengan 1 kurang R. Kalau dia fungsi pertumbuhan, 1 tambah R. Yang kita gunakan 1 kurang R untuk soal ini. R-nya 12%, berarti 12 per 100. Nah, kita cakar dulu 12 per 100. Ini kan tidak bisa. Kita pinjam dulu 0 di sini 0.
Oke, 120 kan mendekati 100 itu berapa? 120 bagi 100. Nggak bisa ya? Kita pinjam lagi. Oke, ini kan 120 ya 100 ya, mendekati 100. Jadi 100 kali 1, 100 kali 1 kan 100 ya. Nah, 120 kita pinjam 0, ini 2 kali 100, 200. Ini pembagian biasa, anak SD tahu pasti. Adik-adik juga pasti tahu cara membagi 12 dibagi 100 gitu. 12 bagi 100 itu dapat 0,12. Jadi kita pinjam dulu nolnya, di sini jadi 0. Jadi kan 120 bagi 100 kan mendekati 1 ya. Jadi 1 mendekati 120 gitu ya. 1 kali 100 100 ya. 1 kali 100 100. Ininya 120 dikurang 100, sisanya kan 120. Pinjam lagi 0 ya, dikali 2 200. Ini 0 habis. Ini pengurangan biasa. Ini adalah 0,12. Oke. Nah, karena dia peluruhan berarti nilai A-nya adalah 1 kurang R gitu ya. Jadi 1 kurang 0,12. Nah, sekarang kita kurangi lagi 1 dengan 0,12. Nah, 1 juga kita buat desimal, jadinya 0,00 gitu ya. Jadi 1 itu kita buat desimal, 1,00 dikurang 0,12. Kita kurang 0 kurang 2 kan tidak bisa. 0 kurang 2 tidak bisa. Kita pinjam dulu. Pinjam 1 di sini jadinya 10 ya. Pengurangan anak SD. 10 dikurang 2 8. Di sini kan 10 juga ya, pinjam 1 di sini, ini habis sisa 0 ya. Ini kan 10. 10 dipinjam 1 yang 9 ya, sudah dipinjam satunya, di sini sisa 9. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Jadi 0,88 gitu ya. Ini pengurangan biasa. Jadi 1,00 dikurang 0,12 itu adalah 0,88. Di sini adalah 0,88 hanya. Kita buat persamaannya, jadi Y sama dengan B-nya adalah 400 juta. 400 juta dikali A-nya adalah 0,88 dipangkatkan X. Oke, jadi ini Y-nya ya. Nah, sekarang kita akan mencari dulu di sini berapakah nilai jual mobil setelah 5 tahun. Nah, ini kan X-nya sudah 5 tahun, sudah disebutkan. Kalau tadi kan dari tahun 2010 ke 2020, berarti selang waktunya adalah 10 tahun. Nah, kalau di sini sudah disebutkan selama 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian berapa? Berarti X-nya 5 ya. X-nya 5. Gitu. Di X-nya 5. Untuk yang berikut, X-nya 5. Gitu ya. X-nya 5 tahun. Selang waktunya sudah disebutkan 5 tahun. Saya ulangi lagi ya agar mengerti. Di sini sudah dicatat berapakah nilai jual mobil 5 tahun kemudian. Nah, ini selang waktunya 5 tahun ya, dari awal pembelian mobil sampai dia jual lagi 5 tahun kemudian. Berarti selang waktunya 5 tahun. Tidak, 5 tahun. Sehingga kita masukkan Y sama dengan 400 juta dikali 0,88 dipangkat 5 tahun. Oke? Dipangkat 5 tahun. Nah, ini 0,88 dikali 0,88 kali 0,88 sampai pangkat 5 atau sebanyak 5 kali 0,88. Kemudian hasilnya dikali 400 juta, nilainya akan menjadi Y sama dengan 211 juta 92.766. Kurang lebih seperti ini. Atau bisa dikatakan nilai jualnya Y kira-kira. Ya, kalau ini kira-kira ya, kira-kira 211 juta gitu. Ya, kita genapkan lah, atau kita buat seperti inilah, mendekati. Ini kan mendekati 211 juta gitu ya. Jadi bisa dikatakan di awal tahun atau di awal dia beli mobil hasilnya 400 juta atau mobilnya nilainya itu 400 juta. Setiap tahun akan menyusut 12%. Maka tahun kelima dia jual kembali mobilnya ini, nilainya tinggal 211 juta. Ya, tidak mungkin bertambah ya. Namanya second, barang second, sudah pasti nilainya lebih rendah dari harga awal. Sudah paham ya?
Oke, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Ini adalah aplikasi atau penggunaan rumus eksponensial, baik itu dalam bentuk pertumbuhan dan peluruhan, kedua-duanya model eksponensial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.